Abu Thalib marah, tidak akan saya berikan Nabi Muhammad. Dibela, namun dia masuk kepada api neraka. Maka kamu sebagai keponakan dan juga kamu dicintai oleh Allah sebagai Nabi, apakah bermanfaat sedikit pun untuk dia ada? Dijawab na'am. Nah, ini poin pendalilannya dia di api neraka. Laula syafaati fi darkil asfali minan nar, walakin bi syafaati fi dhahdahi minan nar yugla. Fi dhahdahi minan nar, itu lafadznya. Maknanya tentu jika tidak dari syafaatku, dia dikerak api neraka bersama Abu Jahal, Abu Lahab dan gembong Quraisy lainnya. Namun karena syafaatku, dia di atas dari adab api neraka yang ringan. Ditafsirkan bagaimana adabnya di hadis Abi Sa'id dan Ibnu Abbas tadi, di mana dia sekujur tubuhnya tidak terkena api, namun dia memakai sandal dari api neraka, yugla minhu dimaguh, menggelegak otaknya. Itu keringanan yang paling ringan. Namun meskipun seringan-ringannya seperti itu, yang jadi masalah forever in hell, selamanya, forever, tidak tahu sampai kapan, diadab terus. Itu yang jadi masalah. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah, Allah memberikan hidayah Islam kepada kita. Kita jauh dengan Nabi 1444 tahun yang lalu, namun Allah memberikan hidayah. Abu Thalib hidup di zamannya, bahkan dia yang membimbing Nabi Muhammad, dan dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi Rasul. Tambah lagi hadis berarti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik, hadisnya sahih. Di saat Nabi dibawa oleh Abu Thalib wa asyah min Quraisy pergi untuk berdagang ke Syam, maka di jalan dicegat oleh seorang dari ahlu Alkitab yang jujur. Maka dikatakan, ala rislik, berhenti, mau kemana? Sini anak itu. Diperiksa. Setelah diperiksa yakin, rahib ini hada Rasulullah, Rasul Rabbil Alamin, bu'itha rahmatan lil alamin. Orang ini utusan Allah, diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi orang-orang yang setelahnya bisa masuk surga. Maka awas, jangan dibawa. Kalau diketahui orang Yahud, akan dibunuh. Maka dikatakan oleh kelompok Quraisy, diantaranya Abu Thalib, ini syahidnya, wa asyah min Quraisy, dan para syuyukh Quraisy, gembong-gembong Quraisy yang dulu diajak oleh Nabi masuk Islam tidak mau, kecuali dengan perang Fatu Makkah, dan dibunuh di Badr dan yang lainnya. Maka apa yang dikatakan oleh rahib ini di saat ditanya oleh Abu Thalib dan asyah Quraisy, dari mana kamu mengetahui ini? Dikatakan, tidaklah kamu sadar, lama marartum bil wadi al asjar wal ahjar yasjudan wala yasjudan illa linnabi. Apakah kalian tidak menyadari di saat kalian melewati lembah-lembah dan gunung-gunung, batu-batu bersujud dan pohon-pohon bersujud? Wallahu alam, ini yang dilihat oleh rahib ini dari jauh. Makanya dia berhenti, wahai kelompok ini dari Quraisy. Diperiksa anak itu, kenapa pohon-pohon bersujud? Wallahu alam, kenapa tidak dirasakan oleh para masyayikh Quraisy atau dirasakan? Namun mereka mungkin tidak menganggap itu suatu kemukjizatan karena tidak mempelajari ilmu Injil yang ada pada zaman itu. Namun rahib ini mengetahui, dan mereka memang menunggu setelah meninggal atau diutus Isa alaihissalam. Maka disebutkan di dalam Injil, sayati mim ba'di ismuhu Ahmad, akan datang Rasul setelahku namanya Ahmad dari Arab. Maka para rahib yang jujur, mereka menunggu kapan datang Rasul itu. Adapun mungkin kufar Quraisy masyghul, meskipun melihat mungkin Nabi Muhammad dinaungi oleh awan, tidak kepanasan, dan pohon-pohon cenderung untuk ruku atau sujud, itu kena angin. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu. Dan batu-batu ada yang bergerak-gerak, mungkin itu ada earthquake, gempa bumi. Alhasil tidak merasakan kelompok Quraisy di sini.
Maka setelah dikatakan seperti itu, baru mereka menyadari. Dan dia membuka baju Nabi Muhammad, wahada, dan ini khatamun nubuwah, katufahah, seperti apple. Namun apple bukan apple Malang yang hijau, tapi apple Washington dari Amerika, USA, merah tandanya, dibelikat punggung Nabi. Dan itu alamat ada pada Nabi. Khatimun nubuwah, dicap merah warnanya. Maka syahidnya di sini di hadis yang sahih ini, Abu Thalib tahu kalau keponakannya ini bukan sembarang orang. Dan Asyah Quraisy, syekh besar dari Quraisy, Suyuh, tahu bahwa dari keturunan mereka Quraisy akan ada Rasul. Namun qadar Allah, hidayah tidak Allah berikan begitu saja kepada mereka. Maka kita harus bersyukur. Cukupkan di sini, kalau tidak dicukupkan nanti nambah lagi hadis. Maka di sana ada khobar. Yang mana khobar ini sedikit ke arah tadi. Mereka mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad yang setelahnya dan yang sebelumnya dari pamannya, bapaknya, ibunya tidak pernah tersentuh api neraka. Maka telah datang hadis dari Ibnu Abbas juga. Ucapan Allah, tafsir dari wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, qala Ibnu Abbas, min ridha Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alla ya'huda ahadun min ahli baitihi al jannah. Maka dari keridhaan Allah untuk meridhokan hati Muhammad yang dulu melaksanakan zuhud, tidak mau dengan dunia, maka di hari akhirah kata Ibnu Abbas, min ridha Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam alla yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Tidak dimasukkan seorang pun dari ahlul baitnya api neraka. Maka ahlul bait bisa jadi setelahnya dan yang sebelumnya, dari paman-pamannya, bapaknya, dan keturunan-keturunannya. Maka di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas untuk mencari keridhaan Nabi, Allah itu memberikan janji bahwa keturunan dari Nabi Muhammad dan keluarganya, karena di sini disebutkan ahlihi, ay ahli baiti, dari pamannya, dari bapaknya, dari ibunya ke atas dan yang ke bawah tidak dimasukkan ke surga. Maka hadis ini mungkin bisa dijadikan pendalilan oleh orang-orang as-sufiyah, para habaib, yang mana mereka selalu mengatakan kita dari darah Nabi Muhammad, maka kita tidak ridho paman Nabi Muhammad di api neraka, Abu Thalib, dan juga bapaknya dan ibunya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Dan hadisnya tadi telah kita sebutkan. Adapun hadis tentang bapaknya, datang yang bertanya kepada Nabi di Sahih Al-Bukhari, ya Rasulullah, man abi? Bertanya siapa bapaknya. Semua orang tahu anaknya tentang bapaknya, Abu Fulan ibnu Fulan. Nanya lagi, ya Rasulullah, aina abi? Di mana tempat bapakku kelak? Nabi menjawab, finnar. Barulah dia menyesal atas pertanyaannya. Bapakku di api neraka. Maka di saat terkesiap wajahnya dan dia berpaling, maka dipanggil kembali oleh Nabi, ta'al abuka wa abi finnar. Biar jangan sedih, bapakmu dan bapakku juga di api neraka. Hadis ini menjadi pendalilan bahwa bapaknya Nabi Muhammad di api neraka. Lalu bagaimana dengan hadis ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda? Maka kamu akan ridha wahai Muhammad dengan apa yang diberikan oleh Allah. Di antaranya kata Ibnu Abbas, dari ridhonya Allah kepada Nabi Muhammad, ala yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Tidak boleh masuk dari keluarganya, dari atas dan dari bawah, ke api neraka. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dan yang lainnya dari jalan Abbad ibnu Yaqub, Haddatsana al-Hakam ibnu Zuhair, Anis Suddi an Ibni Abbas. Maka sanadnya di sini Suddi wa huwal kabir, namanya Ismail ibni Abdurrahman As-Suddi, ma'ruf dia siqah atau saduq. Yang jelas muridnya Ibnu Abbas di sini Suddi kabir,
sikoh. Dan ilahnya di sini yang menjadi penyakit bahwa hadis ini seakan-akan menyelisihi dari hadis dimasukkannya Abu Thalib kepada api neraka dan bapaknya Abdullah di api neraka seperti hadis yang kami sebutkan tadi, maka Al-Hakam Ibnu Zuhair di sini yang menjadi penyakit hadis ini, sehingga hadis ini tidak boleh dijadikan pendalilan. Lalu bagaimana derajat dari Al-Hakam Ibnu Zuhair di sini? Derajatnya silahkan menghukuminya. Saya bacakan, berkata Imam An-Nasai, matrukul hadis. Apa makna matrukul hadis? Hadisnya to the trash. Hadisnya dilempar ke tong sampah. Kalau di komputer, di laptop dilempar ke recycle bin, ke tong sampah. Maka kalimat matruk dhaifun jiddan. Tadi Imam An-Nasai, qala Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, mungkarul hadis taraku. Maknanya dia hadisnya selalu berkesendirian aneh, maka ditinggal, dilempar hadisnya oleh para ulama muhaddisin. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, laisa bithiqah, dia tidak bisa dipercaya. Laisa hadithuhu bisyai, hadisnya tidak ada apa-apanya. Dan di akhir dia mengatakan kadzab. Udah cukup. Dia pendusta. Maka ucapan kadzab menyebutkan bahwa dia ditinggal oleh para ulama dikarenakan dustanya. Maka Imam At-Tirmidzi pun mengatakan tarakahu, ditinggalkan dari hadis-hadisnya, bisa jadi dikarenakan dia itu pendusta. Maka oleh sebab itu dari ulama ada yang lebih keras lagi. Seperti Shalih ibnu Muhammad Jazrah mengatakan kana yadha'ul hadis. Dulu dia pemalsu hadis. Udah jelas. Kalimat yang paling mengerikan dari martabah ilmu hadis, wada'ul hadis. Pemalsu hadis. Dia standarnya sama dengan kadzab, pendusta, pemalsu hadis, namun pemalsu hadis lebih parah. Pendusta bisa jadi berbicara dengan manusia tukang bohong. Namun di sini wada'ul hadis, pembuat hadis. Nabi tidak berbicara demikian, dia buat. Dia ngarang hadis. Nah, ini udah jelas lebih berbahaya. Dan ini setingkat dengan dajjal. Dari para ulama mengatakan si fulan dajjal, kadzab, pendusta. Maka dari sini makna dari ucapan Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kata Ibnu Abbas, dari keridhaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad diantaranya adalah tidak pernah tersentuh dari keluarga Nabi ke atas dan ke bawah dari api neraka, akan dimasukkan surga semuanya agar Nabi ridho melihat pamannya di surga. Nabi menangis pamannya masuk api neraka. Maka di sini mencari keridhaan, ya sudah dimasukkan surga. Namun hadisnya apa? Maudhu. Hadis ini kita hukumi dhaifun jiddan, maudhu, karena tadi Al-Hakam Ibnu Zuhair, kata Ibnu Ma'in kadzab, dan juga kata ulama yang lain dia itu hadisnya mungkar, ditinggal, berkesendirian. Dan Shalih ibnu Muhammad Jazrah mengatakan yadha'ul hadis, pemalsu hadis. Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita di sini dan selesai dari tafsir ayat yang kelima. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta